Jika Anda mengalami sakit kepala yang rasanya tegang, mungkin saja Anda mengalami peningkatan stres dan Anda terkena tension headache atau tension type headache. Atau mungkin Anda sedang merasa tidak percaya diri atau ada masalah, hal yang membuat Anda terus kepikiran, yang menyebabkan suasana perasaan Anda menjadi takut dan tegang. Bisa saja itu yang menyebabkan gangguan atau reaksi ketegangan pada otot-otot leher, bahu, atau kepala Anda. Dan juga terjadi gangguan pada peredaran darah untuk persarafan yang ada, sehingga timbul nyeri yang Anda rasakan saat ini. Hai, saya Dr. Rama Wintara, dokter virtual yang bisa Anda tanyakan apapun seputar kesehatan dan penyakit. Kali ini kita akan bahas tentang tension type headache. Mulai dari sakit kepala jenis apa ini, gejalanya, penyebabnya, sampai bagaimana cara untuk mengatasi tipe sakit kepala seperti ini. Tension headache atau tension type headache adalah sebuah keadaan sakit kepala yang rasanya itu tegang. Seluruh kepala rasanya seperti diikat tapi tidak berdenyut. Nyeri kepala ini terasa menyeluruh. Durasinya mulai dari 30 menit sampai dengan 1 minggu. Dan biasanya paling sering terjadi itu pada dewasa muda, mulai dari 20 tahun sampai 40 tahun. Kenapa ya? Kira-kira dari 20 tahun sampai 40 tahun. Dan rasionya lebih sering pada wanita, yaitu perbandingannya 3:1 wanita dengan laki-laki. Awalnya gejalanya bisa terasa di bagian leher, ke kepala, habis itu bahu juga bisa terkena. Rasanya itu kepala akan terasa berat, pegal, dan tegang. Atau mudahnya seperti diikat, tapi tidak berdenyut. Nah, apa penyebab dari tension headache atau tension type headache ini? Pertama, jika nyeri atau sakit kepala ini terasa kronis atau lama, disebutkan bahwa mungkin saja ada hal psikologis yang mendasari seperti kecemasan dan depresi. Jika saya gunakan istilah zaman sekarang untuk menggambarkan keadaan ini, bisa dibilang ini adalah menginjak dewasa. Joke saja, tapi masuk akal. Ketika kita menginjak dewasa muda, usia 20 ke atas sampai 40 tahun, kita mulai terpapar dengan realita yang membuat terjadi peningkatan stres dan menyebabkan sakit kepala ini. Di beberapa jurnal terbaru disebutkan ada banyak kemungkinan penyebab yang mendasari sakit kepala jenis ini. Disebutkan bahwa penyebab dari tension type headache ini beragam sebenarnya. Udah makin berkembang, dicari tahu lagi penyebabnya. Dan salah satunya itu bisa karena malfungsi dari struktur supraspinal. Nah, di salah satu jurnal juga disebutkan bahwa defisiensi atau rendahnya level hormon serotonin yang ditemukan di cairan cerebrospinal pada orang TTH itu juga diduga menjadi salah satu hal yang berperan dalam patogenesis terbentuknya sakit kepala tipe ini. Itu nice to know saja. Nah, adapun gejala pada penyakit tension headache atau tension type headache ini tidak ditemukan secara khas seperti pada penyakit-penyakit lain. Jadi pada pemeriksaan, tanda-tanda vital seperti tekanan darah, saturasi oksigen, nadi, itu ditemukan normal. Lalu, pemeriksaan yang dapat dilakukan paling seputaran kepala dan leher saja. Kalau ke dokter, bisa dilakukan pemeriksaan head to toe secara umum. Kemudian, peningkatan ketegangan otot pada bahu, leher, kepala itu juga bisa ditemukan pada kasus seperti ini. Dan mungkin tekanan bola mata juga meningkat yang menyebabkan sakit ini. Anda tidak perlu melakukan pemeriksaan lanjutan seperti CT scan, MRI, dan lain sebagainya, kecuali ada indikasi yang jelas. Pertama, Anda bisa pergi ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan secara general, lalu diberi penjelasan dan edukasi serta pengobatan. Kedua, Anda bisa memikirkan apakah ada hal atau permasalahan yang mengganggu kedamaian Anda akhir-akhir ini sehingga Anda menjadi lebih tegang, cemas, ataupun mengarah ke depresi. Tetap, jangan pernah self-diagnose penyakit-penyakit seputar psikiatri, psikologi, kesehatan jiwa. Ketiga, untuk sakit kepala yang terasa akut atau baru saja terjadi, Anda bisa minum obat seperti paracetamol 1000 mg setiap 6 jam, maksimal sehari 4000 mg. Memang, obat ini adalah obat antipiretik atau penurun panas, tapi punya fungsi lain sebagai analgesik atau untuk nyeri. Apabila nyeri yang Anda rasakan tidak berkurang setelah melakukan hal-hal tadi, dokter akan mengevaluasi ulang dan mempertimbangkan untuk dirujuk ke dokter spesialis saraf bila perlu. Untuk non-farmakologi atau tanpa obat, apa saja yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan di sini antara lain
Pertama, konseling dengan edukasi. Yang diedukasi antara lain postur ergonomis bagaimana, terapi relaksasi otot, massage, dan juga exercise atau latihan olahraga. Kemudian akupuntur, fisioterapi, itu disebutkan dalam beberapa jurnal dapat dilakukan. Nah, cara mencegah tension type headache atau sakit kepala yang menyeluruh ini, pertama adalah kontrol stres. Ada penelitian dengan kontrol placebo itu meresepkan obat antidepresan kepada orang dengan TTH atau tension type headache. Walaupun hasil yang ditemukan memang berbeda-beda. Dari sini kita tahu bahwa faktor psikologi atau kesehatan jiwa juga penting dalam menentukan status kesehatan kita dan bisa berdampak ke penyakit-penyakit yang kita rasakan di tubuh. Jangan pernah anggap remeh salah satu faktor seperti faktor psikologis ini untuk menunjang apa yang disebut sehat sesuai dengan video pertama yang kita bahas di playlist ini. Dan Anda bisa cek playlist ini untuk melihat video-video edukasi tentang penyakit-penyakit yang lain. Terima kasih. Oh ya, waktu saya menempuh pendidikan dulu, ada satu dokter bedah saraf yang mewanti-wanti kepada kami, ingat, kalian perlu tanyakan kalau yang sakit kepala adalah ibu-ibu dan sakit kepalanya sudah menahun dan makin keras, perlu diwaspadai, mungkin saja itu ada tumor. Karena ibu-ibu suka menahan rasa sakitnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dianggap lebih penting atau prioritas. Sehingga nanti pas sudah parah banget baru ketahuan. Waspada.